Saat ini pasar saham Indonesia lagi bearish. Apakah masih ada harapan? Tiap buka berita itu selalu sentimen negatif. Dari perang tarif Trump hingga kekhawatiran efisiensi anggaran di dalam negeri senilai 750 triliun. Rupiah makin melemah saat USD makin meroket. Hal ini membuat investor asing kabur ke negara lain supaya investasinya tidak terdilusi karena pelemahan nilai tukar rupiah. Sentimen negatifnya nggak cuma itu. Pada Februari 2025, MSCI itu nurunin peringkat saham Indonesia dari equal weight jadi underweight. Karena penurunan ROE atau Return on Equity dan perlambatan perekonomian. Bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Market itu berkurang dari 2% jadi 1,5% aja. Nah, ini tuh bikin asing makin keluar dari pasar saham Indonesia dan bikin IHSG turun mencapai level terendahnya dalam 15 bulan terakhir. Turunnya saham-saham yang katanya fundamentalnya bagus dan naiknya saham-saham yang kinerja keuangannya kurang oke atau seringkali orang bilang digoreng gitu ya. Itu bikin banyak orang bertanya-tanya, masih oke nggak sih investasi di pasar saham Indonesia? Fundamental analisis itu sebenarnya masih works nggak sih di Indonesia? Apakah wisdomnya Peter Lynch, Ben Graham, Warren Buffett itu cuma valid di market US, bukan di saham lokal? Aku sebenarnya setuju sih, tidak semua saham di Indonesia itu bisa difundamentalin. Kenapa? Karena memang faktor likuiditas sahamnya kecil, jadi gampang atau sensitif dengan supply and demand. Artinya gampang digerakin lah ya. Tapi nggak semua saham di Indonesia kayak gitu juga. Ada beberapa saham yang masih bisa difundamentalin dan sebenarnya kondisi crash kayak gini, ini tuh sebenarnya bagus buat kita nampungin emiten-emiten yang fundamentalnya bagus, tapi valuasinya lagi terdiskon. Nah, dari pengalaman saya di pasar saham sejak tahun 2007, serta belajar dari senior-senior yang ngadepin krisis tahun 98, aku tuh pengen menyampaikan kondisi ini tuh sebenarnya bagian dari siklus ekonomi dan wajar. Ray Dalio adalah salah satu pemilik hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates. Ray Dalio tuh bilang, ekonomi itu selalu bergerak dalam pola yang berulang. Saat kredit murah, ekonomi tumbuh, harga aset naik. Tapi ketika hutang menumpuk dan suku bunga naik, ekonomi itu melambat dan pasar terkoreksi. Dan terjadi penyesuaian. Ini tuh bukan hal yang luar biasa sebenarnya, tapi bagian dari siklus ekonomi. Nah, hal ini juga sebenarnya menjelaskan kenapa Bank BRI itu sahamnya melesat paling tinggi hampir 10% pada 3 Maret dibandingkan perbankan lain, dan dalam rentang waktu sekitar 1 mingguan naik sekitar hampir 20%. Hal ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa investor melihat penurunan laba dan naiknya provisioning sebagai hal wajar dalam siklus ekonomi jangka pendek. Karena kita tahu ya, BRI itu kan labanya pada first month 2024 tuh turun. Kenapa? Karena CKPN atau provisioningnya itu uang jaga-jaga akan kredit macet ya, istilahnya gitu. Itu naik tinggi. Jadi ketika waktu itu JP Morgan ada upgrade saham perbankan Indonesia termasuk BRI, BMRI, BNI yang juga jadi katalis. Yang naiknya paling tinggi itu BRI. Karena investor tuh udah sadar bahwa BRI itu undervalue setelah terkoreksi cukup dalam. Nah, hal ini tuh bertolak belakang dengan pandangan banyak pengamat pasar yang baru aktif sejak masa pandemi alias generasi kolonials. Biasanya pengalaman mereka tuh lebih terbatas ya dalam menghadapi berbagai siklus pasar. Mereka cenderung terjebak pada view jangka pendeknya dan ngerespon ketidakpastian itu dengan ketakutan. Jadi ironisnya ya, mohon maaf ya, banyak yang punya pandangan seperti itu tuh posisinya bahkan sebagai pengamat publik atau mungkin bahasa kerennya zaman sekarang influencer mungkin ya, memberikan arahan dan opini itu yang seringkali subjektif dengan pandangan yang ya subjektif itu tadi. Kenapa? Karena horizon dia tuh ya masih pendek. Jadi tantangan yang dihadapi oleh investor retail ini bukan hanya karena marketnya yang terkoreksi, tapi juga karena over information. Jadi bingung. Bingung mau ngedengerin sana-sini, belum benar-benar paham bedanya prinsip dan mindset investing versus trading secara mendalam yang which is itu sangat
berbeda sekali. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang ngikutin arahan itu tanpa mau belajar sungguh-sungguh. Hanya mencari cara instan untuk untung cepat. Nah, bukannya ngebangun pemahaman yang kuat berdasarkan prinsip investasi yang mengakar. Nah, sementara itu investor yang udah ngelewati berkali-kali crash, itu memahami bahwa penurunan pasar adalah bagian alami dari siklus ekonomi seperti yang dijelasin oleh Ray Dalio tadi. Nah, buat mereka, kondisi seperti ini tuh bukan alasan untuk panik, melainkan peluang strategis. Awalnya aku juga gitu, mulai trading dan nggak mau investing di tahun 2007. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai embrace investing. Kenapa? Karena saya merasakan cuan gede dari membeli saham saat crash 2008 dan menuai hasilnya di 2013 dengan keuntungan ratusan bahkan sampai 1.600%. Pengalaman itu membuat saya memutuskan untuk membuka pikiran open mind, tidak hanya trading tapi juga mendalami investasi saham jangka panjang value investing secara serius. Saya pun berkomitmen untuk belajar sungguh-sungguh agar mindset investasi dan trading saya itu bisa seimbang dan benar-benar mengakar. Nah, sejak saat itu saya tuh justru merasa kangen dengan masa crash seperti tahun 2008. Karena setiap kali crash datang, yang terjadi selalu the big fear. Seperti di tahun 2020, dan saat ini ketika semua berita dipenuhi dengan pesimisme. Maka tidak heran lagi kalau Warren Buffett berkata, "Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy." Warren Buffett tuh juga ada bilang, berinvestasilah sesuai dengan your circle of competence. Artinya mesti harus belajar dulu. Dan kalau kamu nggak siap buat pegang saham ini untuk jangka panjang ya, misalnya untuk 5 tahun, bahkan jangan beli untuk 10 menit aja. Tentunya ini konteksnya untuk long term investing ya. Dan Warren Buffett juga mengatakan bahwa kalau kamu udah milih saham secara fundamental ya, artinya ini bukan sembarang saham. Udah difilter benar-benar. Kalau misalkan kamu masih panik harga sahamnya turun 50% meskipun fundamentalnya itu sangat kuat, mungkin saham itu bukan tempat yang cocok untuk dia berinvestasi. Mungkin sebaiknya dia berinvestasi di instrumen lain aja. Jadi inti yang aku pengen sampaikan ke kalian sih sebenarnya satu, kondisi pasar saham ada crash kayak gini, ini tuh sangat normal di dalam sebuah siklus ya. Yang kedua, sebelum berinvestasi itu sebaiknya belajar dulu. Itu yang paling penting. Jangan sampai udah masuk terus bingung naik turunnya gimana. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan apa kata orang atau rekomendasi orang. Yang paling penting kamu ketahui ketika kamu mau berinvestasi itu perlu tahu the why-nya and the how-nya. Jadi kalau kamu baru mulai berinvestasi saham, ya langsung aja belajar bareng aku di sini ya.